Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Nurhalia. Kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Ini kami akan mereview sebuah film yaitu Dua Garis Biru, yang dimana itu perkembangan remaja dan Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nah ini mau jualan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim. saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. Mau banget sih lah. Lo tau gak sih kalau lu tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih bayinya ke Tante Lia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Pada sinopsis yang sudah ditayangkan barusan, dapat didefinisikan bahwa remaja adalah masa pertumbuhan dan perkembangan atau transisi seorang dari masa anak-anak menuju usia dewasa, yang dimana perubahan biasanya dialami pada masa remaja mulai dari sikap, cara berpikir, dan fisik. Juga menurut data World Health Organization atau WHO bahwa umur remaja rentang mulai dari usia 10 hingga 19 tahun, yang dimana pada masa remaja didominasi atas anak sekolah SMP atau SMA yang sudah pubertas atau akil balik. Ketika seseorang sudah mengalami pubertas, maka akan memiliki hasrat seksual dan memiliki keinginan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Remaja menawarkan banyak kesempatan untuk pertumbuhan tidak hanya dari dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif, emosional, otonomi, harga diri, dan intimasi. Adapun kami akan sedikit memaparkan materi terkait film Dua Garis Biru ini, yang dimana film ini mengangkat isu seks bebas dan pernikahan dini yang sering terjadi pada remaja dengan tujuan memberikan pendidikan seksual melalui film. Terlihat dalam film Dua Garis Biru, Bima yang diperankan oleh Angga Aldi Yunanda dan Dara yang diperankan oleh Adisti Zara adalah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA. Mereka merupakan seorang remaja. Ini adalah ciri-ciri perkembangan pada remaja. Remaja mengalami ciri-ciri yang pertama, mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. Yang kedua, mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga, mulai merasakan, mengendalikan, dan juga mengarahkan dorongan seksual. Yang keempat, perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting kerap dipikirkan secara abstrak, namun kembali berpikir konkret ketika di bawah tekanan. Yang kelima, mengalami perkembangan otak atau keterampilan sosial, juga pemecahan masalah. Yang keenam, memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan. Yang ketujuh, perubahan emosional dan mood berlangsung secara cepat. Yang kedelapan, mulai mengalami kegelisahan dalam hidup, mulai merasakan kekurangan diri, namun untuk belajar untuk menerimanya. Nah, seperti ciri-ciri tadi, dalam film Dua Garis Biru, remaja mulai mencoba
ingin mencoba hal baru yang cenderung mengambil resiko, yaitu mereka melakukan hubungan terlarang di luar nikah, di mana usia dara ini sedang mengalami kematangan tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. Pada saat mereka melakukan hubungan seksual, maka terjadilah kehamilan pada dara. Setelah terjadinya kehamilan, dara mengalami perubahan fisik dan perilaku, serta kegelisahan dan mencoba untuk menerimanya. Film Dua Garis Biru ini memiliki pesan tentang pentingnya seks edukasi sejak dini dan bertanggung jawab serta dorongan dari orang tua. Selain itu, film ini juga semoga dapat menjadi wadah untuk berdiskusi tentang pernikahan dini yang masih dianggap tabu di Indonesia. Film ini mengkonstruksikan remaja seks pranikah menggagalkan aborsinya. Dalam realitas mengenai isu kehamilan remaja kemudian menjadi orang tua merupakan sebuah kisah yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Namun ternyata pentingnya sex education dianggap tabu untuk dibicarakan di dalam sebuah keluarga. Peran keluarga sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan seks kepada anaknya, serta memberikan didikan yang baik untuk membangun konsep diri anak yang baik. Gina sebagai produser dalam film ini menjelaskan bahwa melalui film tersebut bagaimana seharusnya keluarga mengajarkan anak tentang seksualitas, mulai dari mengajak anak mengenali dirinya siapa dan mengajarkan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta mengenali batasan lain yang ada pada dirinya dengan orang lain. Pada perkembangan fisik remaja, belum lama ini kebanyakan peneliti percaya bahwa otak remaja sepenuhnya matang di saat puber. Tapi saat ini studi mengungkapkan bahwa otak remaja masih dalam proses bekerja. Adapun perubahan dramatis dalam struktur otak mencakup emosi, penilaian, perilaku organisasi, dan kontrol diri yang berganti di mana puber. Seperti pada saat Dara yang menginginkan untuk mengaborsi kandungannya, namun pada saat sudah berada di tempat aborsi, ia malah memilih untuk tidak melakukannya untuk suatu alasan bahwa anak dalam kandungannya punya hak untuk hidup. Hal ini dikaitkan dengan emosi pada diri Dara yang sensitif terhadap stimulasi sosial dan emosi. Perkembangan otak yang kurang matang membiarkan perasaan yang mengesampingkan alasan dan mungkin membuat beberapa remaja tetap menghiraukan peringatan yang tampak berdasarkan logika dan persuasif. Adapun pengaruh orang tua, teman sebaya, dan budaya mempengaruhi proses perkembangan kognitif pada remaja. Di mana menurut Piaget dan Colbert bahwa orang tua sangat berperan penting terhadap perkembangan moral anak-anak dan menekankan untuk kontribusi orang tua dalam kognitif dan emosi remaja. Remaja dengan dukungan orang tua yang otoritatif yang menstimulasi mereka untuk bertanya serta memperluas penalaran moral, mereka cenderung memiliki penalaran di tingkat yang tinggi. Pada pola asuh Dara yang dimana orang tua Dara sibuk bekerja sehingga sering meninggalkan Dara sendirian di rumah. Orang tua Dara merasa bahwa Dara bisa diandalkan. Tetapi hal itu ternyata malah memberi peluang untuk terjadinya kenakalan remaja seperti seks bebas. Sedangkan untuk keluarga Bima di film ini adalah keluarga yang sangat religius dan taat kepada agama. Ibunya Bima melarang Bima untuk berpacaran dan juga banyak larangan lainnya. Pada tahap psikososial perkembangan remaja, menurut Erikson, tugas utama remaja adalah untuk melawan krisis identitas dengan kebingungan identitas. Dalam tahap ini, Dara memiliki kebingungan identitas di mana dia merasa bahwa impiannya melanjutkan sekolah di Korea terhalang dan mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Karena ia sedang hamil dan terpaksa dia di DO atau dikeluarkan dari sekolah. Hal ini menyebabkan krisis identitas pada diri seorang Dara yang dimana dia sudah mempersiapkan semuanya, keterampilannya, kecerdasannya, dan semua nilai-nilai di sekolah yang dirasa cukup untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Korea.
pada tahap orientasi seksual dan identitas bahwa Dara dan Bima melakukan seks tanpa alat kontrasepsi, yang dimana menyebabkan kehamilan di usia dini. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya edukasi pada anak remaja. Adapun pada scenes dimana ketika dokter mengatakan anaknya Dara adalah seorang anak laki-laki, Bima berkata bahwa seharusnya pada alat tes kehamilan adalah tes PEG, seharusnya menunjukkan 2 garis biru bukan 2 garis pink. Ini mungkin scene favorit setiap orang yang menurut saya ini terkesan lucu atau jokes, yang dimana Bima seorang remaja yang tidak tahu akan alat tes kehamilan atau tes PEG karena kurangnya edukasi. Penggunaan kontrasepsi. Remaja yang dalam hubungan pertama mereka sebaiknya menunda hubungan seks dan membahas alat kontrasepsi sebelum menikah. Perlindungan terbaik untuk aktivitas seksual bagi remaja adalah penggunaan kondom yang memberikan beberapa perlindungan melawan IMS. Begitu juga untuk menghindari kehamilan. Dari mana remaja mendapatkan informasi tentang seks? Tentunya dari orang tua, pendidikan, sekolah, dan media. Sayangnya, sebagian besar remaja banyak mendapatkan pendidikan seks dari media yang menghadirkan distorsi tentang aktivitas seksual. Kehamilan di masa remaja cenderung mengalami perlakuan kejam dan ekspos fisik, emosi. Kehamilan pada usia remaja beresiko tinggi. Banyak ibu yang kurang pendidikan seperti Dara yang terpaksa keluar sekolah, lalu berencana melanjutkan sekolah paket C. Pencegahan dan penyelesaian masalah. Karena kenakalan remaja memiliki akar yang kuat dan awal masa anak sudah seharusnya mengusahakan pencegahan. Pentingnya sex education dan pentingnya pengawasan dari orang tua. Masalah kehamilan remaja menghendaki solusi beragam. Hal ini harus meliputi program-program dan aturan untuk berani menunda dan menahan diri dari aktivitas seksual. Anak remaja juga perlu pendidikan serta informasi mengenai seks bebas dan infeksi menular. Pencegahan kehamilan. Nah, hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan remaja dan keluarga berisiko pada kegagalan di sekolah, masalah perilaku, dan kehidupan keluarga. Remaja yang memiliki rasa aman, memiliki kekuatan, dukungan, dan hubungan dengan orang tua mendorong mereka untuk berjuang, untuk kemandirian, dan menyediakan surga yang aman di saat remaja menghadapi tekanan emosi dan demi masa depan remaja nanti.